Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Marni dari kelas 9 lagi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang metamorfosis. Metamorfosis terjadi kepada makhluk hidup. Makhluk hidup seperti hewan, contohnya hewan. Hewan ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang sangat berbeda atau mencolok selama tahap pertumbuhan. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi yang tidak terlalu berbeda atau tidak mencolok selama tahap pertumbuhan. Bisa kita lihat pada slide ini tahap metamorfosis yang terjadi pada hewan kupu-kupu. Pada hewan kupu-kupu, metamorfosis terjadi pertama kali melalui telur kemudian berubah menjadi ulat atau pupa, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong atau pupa. Setelah itu tahap akhir dari metamorfosis sempurna pada kupu-kupu yaitu menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh lain dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu adalah lalat, semut, dan lebah. Sedangkan pada tahap metamorfosis tidak sempurna, kita ambil contoh itu pada hewan belalang. Hewan belalang mengalami awal pertama metamorfosis itu dia dari awalnya itu pertama itu telur, kemudian menjadi nimpa, kemudian menjadi nimpa lagi, kemudian menjadi nimpa lagi, baru menjadi belalang dewasa. Dan contoh lain dari metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Setelah itu ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya itu seperti kucing, ayam, dan bebek. Tahapnya kita ambil contoh dari hewan bebek. Bebek pertama kali itu pertumbuhannya itu mulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak bebek, kemudian menjadi bebek muda, dan kemudian menjadi bebek dewasa. Selanjutnya kita menuju ke pengaturan hormonal pada metamorfosis. Peranan hormon dalam metamorfosis meliputi proses pengelupasan kulit larva dan pembentukan pupa pada serangga holometabola. Hormon juvenil merupakan salah satu kunci hormon yang berperan dalam mengatur aktivitas pertumbuhan serangga. Hormon yang berperan dalam metamorfosis terdiri atas 3 macam. Yang pertama itu ada hormon otak, yang kedua itu ada hormon molting atau ecdysone, dan yang terakhir itu atau yang ketiga itu ada hormon juvenil. Baiklah, kita akan membahas tentang hormon otak. Hormon otak disebut juga hormon ecdysone, siotropin, disimpan di dalam korpora, sedangkan hormon molting atau ecdysone dihasilkan oleh kelenjar protoraks, yaitu suatu segmen pada tubuh serangga yang mempunyai pasangan kaki terdepan dari ketiga pasang kaki terdepan serangga. Oleh karena itu, hormon ini juga dinamakan hormon prothoracic gland atau disingkat PGH. Hormon juvenil atau JH dihasilkan oleh korpora allata, yaitu sepasang kelenjar endokrin yang terletak di dekat otak. Kemungkinan hormon otak mengandung kolesterol, yaitu suatu senyawa steroid atau juga berupa protein yang merupakan rangkaian senyawa polipeptida, sedangkan hormon juvenil terdiri atas senyawa hidrokarbon alipatik. Peristiwa metamorfosis merupakan sekresi fenotipik kerja gen yang berurutan. Hormon-hormon yang berperan dalam metamorfosis adalah produk dari kerja gen secara bergantian mengontrol kerja gen lain dalam merangsang proses diferensiasi dan proliferasi sel. Seorang ilmuwan berkata bahwa ecdysone merupakan suatu steroid dengan rumus molekul C18H30O4.
Secara berkala, sel-sel neosekretory di dalam otak menggunakan suatu hormon otak diesiotropin. Hormon ini merangsang kelenjar proktoraks untuk menghasilkan ekdison. Selanjutnya, ekdison ini merangsang pertumbuhan dan menyebabkan epidermis mengetahkan suatu kutikula yang baru yang menyebabkan dimulainya proses pengelupasan kulit atau molting. Jika otak dari larva tersebut dibedah secara mikro, maka ekdison tidak akan dihasilkan lagi dan sementara itu pertumbuhan dan proses pengelupasan kulit berhenti. Selain oleh pengaruh ekdison, maka proses pengelupasan kulit dan pertumbuhan juga dipengaruhi oleh hormon juvenil. Selama terdapat hormon juvenil, rangkaian pengelupasan kulit yang terjadi di bawah pengaruh ekdison itu hanyalah akan menghasilkan bentuk stadium tidak dewasa saja. Jika konsentrasi hormon juvenil relatif tinggi daripada ekdison, maka akan merangsang perkembangan larva dan mencegah proses pembentukan pupa, namun mencegah proses pembentukan larva. Jika suatu serangga mengelupas kulitnya tanpa adanya hormon juvenil, maka hewan tersebut akan berdiferensiasi menjadi bentuk dewasa. Ekdison secara kontinu dihasilkan sampai pengelupasan kulit menjadi dewasa. Ekdison berperan merangsang sintesa RNA dan protein yang diperlukan pada proses pembentukan kepingan-kepingan imaginal. Proses serangga dewasa tidak terdapat ekdison untuk pengelupasan kulit karena kelenjar-kelenjar proktoraksnya sudah mengalami degenerasi setelah metamorfosis. Namun, corpora alata akan mengetahkan hormon juvenil kembali setelah pengelupasan kulit pendewasaan. Hormon juvenil ini akan mempengaruhi metabolisme protein, lemak, dan serta membentuk protein-protein pitelogenik. Diduga rangsangan-rangsangan sensoris memegang peranan penting dalam pengetahuan hormon-hormon pada serangga. Namun, belum diketahui dengan jelas bagaimana cara kerja rangsangan sensoris tersebut. Kemungkinan rangsangan yang diterima mempengaruhi pengetahuan hormon otak yang ditangkap oleh kelenjar proktoraks dengan menghasilkan ekdison. Sebagai contoh pada keping atau kutu, penghisap darah harus menghisap darah dulu sebelum dapat berganti kulit. Mengembangkan tubuh karena darah yang dihisap rupanya memacu stimulus yang mengakibatkan terjadinya penggetahan hormon otak dan produksi ekdison. Demikian pula dengan pengaktifan corpora alata untuk mengatahkan hormon juvenil belum jelas benar kemungkinan disebabkan oleh faktor neural dan hormonal. Pada banyak serangga holometabola, perkembangan akan berhenti untuk sementara waktu sebelum terbentuk kutikula pupa. Penghentian ini dinamakan diapause. Gunanya untuk menyesuaikan diri pada musim dingin di alam diapause dapat diakhiri kalau pupa mengalami pembedahan kepada suhu rendah selama periode tertentu. Otak kemudian kembali menghasilkan hormonnya dan merangsang kelenjar proktoraks untuk menghasilkan ekdisonnya kembali, sehingga memacu terjadinya perombakan secara menyeluruh jaringan larva dan pertumbuhan secara cepat dari keping-keping imaginal, di mana bagian tubuh hewan dewasa dibentuk di laboratorium di mana suatu pupa didinginkan dapat dirangsang untuk mulai perkembangan dewasanya tidak lama setelah dikembalikan ke suhu kamar normal dalam laboratorium tersebut. Setelah itu mereka akan mulai berkembang dewasa sekalipun bila didinginkan kembali. Peristiwa metamorfosis merupakan ekskresi fenotipik kerja gen yang berurutan. Hormon-hormon yang berperan dalam metamorfosis adalah produk dari kerja gen secara bergantian mengontrol kerja gen lain dalam merangsang proses diferensiasi dan proliferasi sel. Dengan demikian, maka hormon merupakan agen dari agen yang mengontrol program perkembangan
pendapat ini didukung oleh Saunders yang mengatakan bahwa proses transformasi dari larva ke pupa ditandai dengan perubahan pola-pola yang diambil dari kelenjar ludah hewan di Vetera yang menunjukkan terbentuknya pup pada pita-pita kromosom tertentu. Yang dimaksud dengan pup adalah tempat berlangsungnya sintesis RNA. Sebanyak 200 pup terdapat pada kromosom sel-sel kelenjar ludah selama transformasi dari larva ke pupa. Pita-pita yang mengalami pembentukan pup dan regresi di dalam polanya dipengaruhi oleh konsentrasi Edison yang berhubungan dengan perkembangan dari tahap larva ke pupa. Baiklah, kita masuk ke morfologi pada serangga. Berdasarkan hubungan dengan metamorfosis, maka dibedakan menjadi 3 tipe serangga, yaitu ametabola, holometabola, dan hemimetabola. Ya, baiklah, kita akan membahas tentang ametabola. Serangga tipe ametabola adalah tipe serangga yang tidak mengalami metamorfosis. Dengan kata lain, serangga-serangga ini memiliki perkembangan langsung, misalnya pada springtail dan brighttail. Bisa kita lihat pada contoh gambar di bawah ini, di slide ini. Ini metamorfosis yang terjadi pada serangga ametabola. Selanjutnya, kita ke tipe serangga hemimetabola. Hemimetabola adalah tipe serangga yang mengalami metamorfosis secara bertahap. Pada kelompok serangga ini, ketika menetas sayap hanya merupakan tunas saja dan bentuk tubuhnya tidak sebanding dengan bentuk tubuh hewan dewasanya. Dengan terjadinya pengelupasan kulit, maka konfigurasi serangga itu semakin sempit dan mirip dengan hewan dewasanya. Sayap menjadi sempurna, kematangan seksual telah tercapai pada pertukaran kulit terakhir serangga. Serangga juvenil juga yang mengalami tahap yang disebut nimfa atau naiad. Bila fase belum dewasanya berlangsung di dalam air, tipe serangga ini tidak mengalami tahap pembentukan pupa. Oleh karena itu, tipe metamorfosisnya dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Contoh tipe ini terdapat pada belalang dan kuku kutu busuk. Bisa kita lihat pada slide ini tahap-tahap metamorfosis yang terjadi pada serangga tipe hemimetabola. Selanjutnya itu ada holometabola. Holometabola adalah tipe serangga yang mengalami metamorfosis secara tiba-tiba. Telur-telur serangga yang sudah menetas akan membentuk larva yang dinamakan tempayak, ulat, jaringan larva, dan membentuk tubuh dewasa yang sama sekali baru, yang organ-organnya serta sistem-sistemnya berkembang dari kelompok-kelompok sel yang khusus untuk setiap organ, yang dikenal dengan keping-keping imaginal. Keping-keping imaginal tersebut nantinya akan berkembang membentuk antena, mata, mandibula, organ-organ genital, pasangan maksila pertama dan kedua, kaki-kaki dan sayap. Hewan dewasa atau imago yang kemudian muncul dari kulit pupa yang mengeras atau puparium benar-benar merupakan suatu organisme baru, berbentuk sama sekali lain dari larvanya, dan seolah-olah hanya berfungsi sebagai mesin reproduksi yang dapat terbang. Imago dari beberapa spesies tidak pernah makan. Mereka hanya berbiak dengan kemudian mati. Imago lain melaksanakan periode makan sekali lagi dan dapat mempunyai masa reproduksi selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tanpa mengalami pengelupasan kulit lagi sebelum mati. Bisa kita lihat contoh hewan dari tipe holometabola di bawah ini, di slide ini. Baiklah, kita masuk ke tahap metamorfosis amfibia. Metamorfosis amfibia adalah metamorfosis yang dialami adalah metamorfosis sempurna, khususnya pada kata. Terjadi 4 tahapan, yaitu mulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva
atau hewan muda, kemudian tahap selanjutnya adalah pupa, kemudian berubah menjadi nimfa, dan berakhir menjadi imago yang juga merupakan hewan dewasa. Lebih spesifik, katak melalui tahapan telur yang menetas menjadi berudu. Berudu yang memiliki habitat di air ini merupakan kemudian berkembang. Perkembangan berudu kebanyakan dialami pada perubahan alat pernafasan, yaitu insang. Setelah cukup dewasa, berudu berubah menjadi berudu yang berkaki, dan kemudian ekor itu juga berubah. Yang semulanya ekor berubah menjadi kaki. Digunakan untuk kalau dia ekor, dia digunakan untuk berenang. Sedangkan karena dia udah berlanjut menjadi hewan dewasa, maka ekor itu berubah menjadi kaki untuk digunakan untuk berjalan seperti katak biasanya. Kemudian setelah memiliki kaki yang sempurna dan ekor yang memendek, katak muda mulai terbentuk dan alat pernapasan yang digunakan mulai berubah. Awalnya berudu menggunakan insang, setelah katak menyempurnakan bentuknya berubah menjadi paru-paru.